Mulai dari model yang pertama, Anda baca, misalnya Anda lihat di situ model core node ya, yang pertama ya, core node. Itu asumsinya apa? Asumsinya bahwa masing-masing pihak itu menganggap pihak lain itu jumlah produksinya tetap gitu kan ya, outputnya tetap, makanya itu seperti itu yang diasumsikan ya. Dan mereka tidak mengakuin adanya ketergantungan atau kerjasama gitu ya antara mereka. Nah, itu bisa tambahannya. Tapi yang paling terkenal dari model Cornell itu adalah asumsi bahwa output masing-masing pihak itu dianggap tetap. Artinya dianggap tetap itu begini. Jadi kalau saya penjual, saya punya pesaing. Anggaplah saya dan penjual pesaing saya itu duopoli, ya hanya ada dua di pasar. Jika saya memproduksi barang produksi saya harus mempertimbangkan berapa yang akan diproduksi oleh lawan saya. Itu kira-kira. Itulah asumsi Cornell, ya. Kenapa perlu dibikin asumsi ini? Ya, karena ini akan menentukan strategi. Kalau kita punya asumsi output, maka strateginya adalah terkait dengan penentuan output yang mau saya produksi gitu, ya, itu hubungannya. Secara teknis ada hitungan matematisnya, saya pikir saya tidak akan menjelaskan dulu di sini, Anda bisa baca dulu. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah frame-nya dulu ya, atau penjelasan konsepnya dulu. Jadi hitungan itu ngikutin ya. Jadi sekali lagi, model core node itu adalah output ya dasarnya. Ya. Di sini saya punya satu slide ya. Ya. Jadi saya punya slide ini, tadi saya lanjutkan. Monopolistik tadi sudah karakteristiknya, sekarang model core node ini ya. Nah, model core node ini tadi sudah saya ceritakan sekilas, tapi saya kasih sekarang yang lebih kontekstual mungkin dengan satu contoh barangnya. Misalnya saya ada contoh A dan B, mereka adalah penjual daun pisang ya, yang gampang saja. Penjual daun pisang. Jadi masing-masing ketika menjual daun pisang itu kan mereka akan kumpulin dulu daun pisangnya, kemudian baru dijual. Nah, saya pakai daun pisang ini, kenapa? Karena ini paling murah ya. Daun pisang ini saya anggap dia sudah disediakan oleh alam, jadi sudah tumbuh daunnya, tidak harus ditanam lagi oleh A dan B, jadi biaya produksinya kita asumsikan 0, ya tinggal mereka manfaatkan saja untuk dijual. Contoh nih, hari Senin A panen 40 daun pisang, dia jual harga X. Berapa profitnya? Ya tinggal kalikan 40X. B ngambil 30 daun pisang, harganya Y, profitnya 30 kali Y. Gitu aja ya, gampang ya. Kenapa sini langsung profit? Karena tadi cost-nya kan nggak ada, jadi langsung profit, boleh kan? Ya. Atau kalau maupun revenue juga nggak jadi masalah. Ya. Nah, ketika A dan B masuk ke pasar, walaupun mereka sudah punya ancer-ancer ya, ini kan mereka kan kalau dagang kan pasti sudah punya produksi ini awalnya ya. Tapi bisa nggak dalam kenyataan ternyata yang terjual tidak sebanyak yang mereka siapkan. Misalnya terjual 20, B terjual 15. Kan bisa seperti itu, ya. Ya, karena ketika masuk pasar kan mereka tadi bersaing ya, berkompetisi. Nah, jadi asumsi ini menurut Cornot ya faktual, sering dialami oleh para pedagang. Nah, sekarang kita ubah hari Selasa. Hari Senin tadi sudah selesai, hari Selasa A dan B mau jualan. Sekarang A dan B kalau mau jualan karena sudah punya data hari Senin, pasti mikir nggak hari Selasa mau jual berapa? Kan mikir karena sudah tahu, oh saya sekarang sudah punya pesaing. B ya.
B juga demikian, saya punya pesaing. Saya harus memperhitungkan A nanti jual berapa, B jual berapa. Sekali lagi dengan asumsi mereka nggak kongsi ya, nggak kolusi. Kalau kolusi ya selesai, nggak usah dipikirin model ini ya. Ini sekali lagi corner itu mengasumsikan produk masing-masing itu tetap dan mereka menganggap satu sama lain itu independen ya. Sebenarnya simpel itu saja ya. Tinggal bagaimana strateginya? Ya strateginya pada akhirnya mereka akan istilahnya mencari titik keseimbangan kira-kira sampai sejauh mana produksi saya akan diserap pasar habis dan B juga demikian. Hingga pada akhirnya nanti akan muncul keseimbangan juga, ada keseimbangannya. Dalam teori katanya keseimbangannya akan terjadi ketika mereka menjual ya secara perhitungan ya, tapi nanti akan saya bahas belakangan saja, nggak akan saya uraikan dulu. Jadi akan dapat hasil sepertiganya dari pasar, gitu ya. Itu model Cornot ya, model Cornot. Apakah ini ada di dunia nyata? Ya ada. Barusan saya akan contohkan penjual pisang aja pakai teori ini kok ya, walaupun secara tidak sadar mereka tidak menyadarinya gitu ya, ini terjadi. Ya, saya tambah dulu. Model Cornot punya partner. Model kedua namanya Stackelberg. Cornot dan Stackelberg itu sama-sama punya asumsi yang sama, hanya bedanya Stackelberg. Nah, satu model dengan model lain pasti ada beda dong ya. Bedanya ada di asumsi sebetulnya. Itu aja ya prinsipnya ya. Karena kalau sama-sama modelnya sama ya nggak perlu banyak-banyak jenis modelnya ya. Gitu ya. Jadi model Stackelberg itu model Cornot juga, tapi ada tambahan. Model Stackelberg memperhitungkan siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih duluan berada di pasar. Itu menjadi sebuah acuan yang penting ya. Karena yang biasanya duluan di pasar itu biasanya akan mendapat istilahnya dalam model Stackelberg itu keunggulan kompetitif ya, karena mereka duluan menguasai pasar ya. Gitu. Jadi bedanya kalau dengan model Cornot Anda mungkin bisa menangkapnya bahwa Stackelberg itu memperhitungkan siapa yang lebih duluan berada di pasar atau first mover advantage namanya kalau di teorinya ya. Ada keuntungan first mover. First mover itu artinya pelaku yang lebih dulu ya. Kalau Cornot tadi kan mereka bersama-sama tuh ya, sama-sama ya. Oke, itu Stackelberg. Jadi singkat saja Stackelberg, saya nggak akan banyak dulu tambahan. Berikut saya akan masuk ke model yang dia bersaing, tadi kan bersaing dengan asumsi masing-masing harga ya, output barang, Cornot dan Stackelberg. Sekarang bisa nggak mereka bersaing itu Pak strateginya harga? Bisa. Ini modelnya adalah model, benar yang sudah dibaca, model Bertrand. Model Bertrand itu gampangnya adalah model yang mengasumsikan bahwa pihak kompetitor itu akan memperhitungkan harga yang kita tentukan, harga yang ditentukan oleh pelaku lainnya ya. Itu model Bertrand. Kalau mereka bersaing harga, nah ini price competition. Kalau mereka bersaing harga berarti ya acuannya harga. Kalau tadi kan acuannya output ya. Kalau acuan harga gampangnya misalnya saya oligopoli A, kemudian saya punya kompetitor oligopoli B. Saya menentukan harga A nih. Begitu oligopoli B lihat saya tentukan harga A, maka apa yang akan dia lakukan? Agar dia bisa dapat pangsa yang lebih besar, atau bahkan mengambil semua pangsa milik saya, dia akan turunkan harga. Boleh nggak dia turunkan harga? Ya boleh. Kenapa dia boleh? Karena dia monopoli juga. Ingat konsep monopoli, dia adalah price maker ya. Jadi kalau price maker ya bebas-bebas saja nentuin harga ya. Kenapa nggak dinaikin harganya Pak, kan lebih untung? Ya nggak mungkin, kalau dinaikin harga yang lebih murah cenderung akan dipilih gitu ya.
Nah, dalam model Bertrand ini memang asumsinya satu, selain harga tadi, bahwa yang kedua, pembeli itu asumsinya hanya melihat barang itu dari sisi harganya, tidak lihat kualitasnya ya. Apalagi karena barang di oligopoli itu tadi saya sudah sampaikan di awal, homogen ya, sama persis, bisa jadi sama persis ya. Ya paling beda merek gitu kan. Ya. Itu model Bertrand ya. Nah, model Bertrand ini sebetulnya kalau disebut perang harga ya iya, model yang mirip seperti perang harga. Perang harga itu artinya ya siapa kuat aja. Kalau dia masih bertahan, ingin turun terus harganya ya sampai harganya katakanlah kos memproduksi barang itu adalah nol. Maka bisa jadi mereka akan bersaing sampai dengan harga itu persis sama dengan nol juga bisa terjadi seperti itu. Karena memang model ini mengasumsikan seperti itu persaingannya ya. Sekali lagi ini model kompetisi antar mereka ya. Saya tidak melihat bagaimana mereka mencari keuntungan, karena kalau mencari keuntungan analisalah dengan analisa monopoli tadi ya. Jadi ketika mau mencari pasar ya sampai nol, bahkan seperti itu bisa jadi ya. Kenapa bisa demikian ya? Karena bersaing harga ya. Kalau bersaing harga, apalagi yang bisa digunakan selain harga mekanisme, kan nggak ada ya. Nah pertanyaannya, kalau misalnya pengen tetap terus Pak nih ya, nggak selesai bersaingnya, turun lagi setelah nol misalnya minus, mungkin nggak? Nah itu yang nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena biasanya mereka tetap rasional. Rasionalnya apa? Sepanjang mereka masih merasakan itu masih ada insentif bagi mereka, mereka lakukan. Tapi kalau sudah negatif insentifnya, itu berhenti. Jadi itu batasnya, tetap ada batasnya ya. Itu kalau model Bertrand. Jadi harga di sini. Model Bertrand ada penyempurnanya lebih jauh, atau ada temennya ya, ada model lain yang menjelaskan, tapi dengan ada satu tambahan asumsi. Ya, kalau model Bertrand ini asumsinya full harga ya, jadi patokan. Ada namanya model kedua, model Edgeworth namanya. Model Edgeworth itu model Bertrand juga, tapi dia punya batasan bahwa kapasitas produksi masing-masing perusahaan itu kan nggak mungkin tidak terbatas ya, pasti ada batasnya. Nah itulah, jadi ditambahkan oleh Edgeworth itu ada batasnya ya, model Bertrand, tapi ada batasnya pada apa, kapasitas produksi ya. Jadi artinya kalau dengan kapasitas produksi boleh masing-masing perusahaan menurunkan harga, tapi nanti pada akhirnya mereka akan mentok gitu. Ketika kapasitas produksinya sudah tercapai, ya sampai disitulah mereka bisa jualan. Selebihnya kalau yang nggak bisa mereka jual akan diambil oleh pesaing gitu ya. Edgeworth. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, nah saya sudah jelaskan sekitar 4 dari 7 mungkin model yang ada dalam model oligopoli. Terakhir, satu lagi saya jelaskan model Swizy aja. Nah, ini sebelum saya tutup ya. Saya tutup, mungkin nanti sebelumnya saya berikan kesempatan pertanyaan. Model terakhir ini model Swizy. Nah, yang saya jelaskan ya. Sebetulnya masih ada model lain, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang lain barangkali, yaitu kartel ya. Tapi kartel jauh lebih mudah sebetulnya ya. Model Swizy itu model di mana dia mengasumsikan. Apa asumsinya? Perusahaan kalau pakai strategi harga, kayaknya nggak mungkin. Pertama, nggak mungkinnya apa? Kalau naikin harga, ada yang mau beli nggak? Nggak ada. Karena kalau naikin harga, jelas yang diambil barang yang lebih murah tadi kan. Artinya kalau mereka naikin harga, mereka malah akan kehilangan pembeli. Kehilangan pembeli sama seperti kalau kita menghadapi kurva yang elastis sifatnya. Karena itulah model Swizy itu kurva yang di posisi harga tinggi itu elastis. Anda lihat kurvanya kan landai. Gitu. Jadi kalau Anda naikin harga, Anda siap-siap kehilangan lebih banyak konsumen. Tapi kalau Anda menurunkan harga, apa yang terjadi? Menurunkan harga pun tidak efektif.
Anda mungkin akan dapat tambahan konsumen, tapi nggak lama setelah itu konsumen Anda akan ditarik kembali juga oleh pesaing Anda, karena pesaing tidak akan tinggal diam, dia turunin harga lagi gitu kan. Nah, maka itu bagian di harga yang agak ke bawah gitu ya, saya pakai ini aja batasan 2 ini dulu. Itu maka kurvanya adalah inelastis, karena menurunkan harga tidak akan menambah banyak juga konsumsi ya, konsumen yang membeli. Akhirnya apa? Mereka akan terpaku di bagian yang patah namanya. Nah, itulah makanya muncul istilahnya kurvanya patah atau berlekuk. Kurva Sweezy itu kurva kink ya, demand curve. Artinya apa? Sebetulnya model ini ingin menjelaskan bahwa keseimbangan itu hanya terjadi di bagian yang king tadi. King itu apa? Patah tadi ya. Disitulah akan bergesernya. Harga akan nggak banyak berubah, tapi yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengefisienkan biaya. Sedapat mungkin biayanya, bagaimana mereka memikirkan biaya ini agar nanti tingkat profit mereka maksimal. Gitu. Jadi itulah ya menariknya model Swizy ini. Dia tidak pakai asumsi harga, asumsi barang. Dia juga mengasumsikan perusahaan itu berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain. Tapi dia bisa memutuskan, oh kalau gitu saya ini strateginya. Itu strateginya model Swizy namanya ya. Baik, saya rasa itu ya penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanya silakan, 1 menit terakhir. Kalau tidak ada, ini saya rasa cukup. Ada? Pak, Ya. Saya Anissa Nurhanifah, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya yang membuat produsen melakukan kolusi itu apa ya Pak? Udah itu aja tanyanya? Iya. Ya. Apa yang menyebabkan produsen kolusi? Kira-kira apa? Oke, produsen pada prinsipnya orientasi mereka apa? Profit kan, ya. Profit yang setinggi-tingginya. Profit itu hanya langkah awal. Sebetulnya produsen itu kalau punya target lebih besar ada. Pasar itu maunya punya mereka semua. Karena itulah target tertinggi produsen itu sebetulnya mereka jadi monopoli. Itu ya, makanya monopoli barang itu karena itu adalah target semua perusahaan. Kalau bisa saya bilang target semua manusia pun bisa seperti itu ya. Kalau bisa saya sendiri yang berkuasa gitu kan, dengan orang lain kontrak ya gitu ya. Jadi itu ya, Nisa tadi benar ya. Targetnya Iya, Pak. profit pertama. Kalau mereka nggak bisa jadi monopolis, minimal profit kan sudah untung, sudah senang ya. Karena profit sudah bagus bagi perusahaan, bisa berlanjut ya, bisa survive kan gitu. Dalam Iya. kompetisi itu paling penting mereka mempertahankan eksistensinya kan gitu. Daripada saya bersaing nanti takutnya saya kalah juga, mendingan saya kolusi aja kan gitu, lebih baik gitu nggak? Kan gitu Iya. ya. Itu biasanya itu ya, bisa ya. Target berikutnya sebenarnya Iya, market Pak. masih ada, kalau bisa jadi monopoli kenapa enggak gitu kan. Hancurin atau apa perusahaan yang lain. Termasuk juga kolusi itu salah satunya adalah menguasai pasar untuk kepentingan produsen satu-satunya yang dominan di situ, sehingga konsumen dikalahkan. Nah itu kan tidak baik ya. Bahwa ekonomi itu kan harus tetap adil ya, fair. Makanya pemerintah melarang monopoli karena tadi akan banyak sekali kerusakannya kalau dibiarkan. Itu ya, ya Iya, kira-kira. Pak. Sudah terjawab? Terima kasih, Ya. Pak. Nah, oke, sebelum saya tutup, nanti akan kita lanjutkan di PCR saja kalau ada masalah yang ditanyakan ya. Jadi kolusi ini nanti akan muncul, Nisa, dan yang lain akan muncul modelnya ketika kita masuk kartel. Jadi kartel itu, Anda tahu kartel ya? Kartel saya nggak usah jelaskan pun harusnya Anda sudah ngerti. Kartel paling terkenal kartel narkoba ya. Walaupun jelek, tapi itu fakta paling gampang ditemukan. Kartel itu sebetulnya ya secara prinsip konotasinya agak negatif memang, karena memang ya secara prinsip ekonomi pun sudah dilarang, tapi ada juga kartel yang masih tetap berlangsung sampai sekarang, yaitu contohnya OPEC itu kartel ya. Kenapa mereka perlu kartel? Karena tadi mereka perlu punya koordinasi yang baik agar ada kepastian harga bagi produsen-produsen minyak itu gitu ya.
Karena kalau dibiarkan ke pasar, ya seperti kemarin, harga minyak kalau dibiarkan dilepas ke pasar, begitu lockdown, harganya negatif. Kok bisa harga negatif? Kan nggak mungkin ya. Harga minyak, pernah dengar kan ya? Nanti kita bisa diskusi lebih jauh masalah harga seperti ini nanti di bahasan yang lain ya. Tapi itu terjadi ya. Begitu mereka bikin kartel, ya harga jadi. Kartel itu artinya mereka berkolusi sebetulnya. Berkolusi dalam artian, semua produsen minyak, tolong tahan ya, kamu jangan memproduksi kalau nggak saya perintahkan produksi. Kamu jangan jualan kalau sudah saya batasin kuota produksinya. Nah, itulah makna kartel. Jadi mereka membatasi produksi dalam rangka apa? Mendapatkan keuntungan bagi anggota kartel itu. Bisa kartel itu ada pemimpinnya, namanya kartel pusat, atau kartel itu diserahkan ya ada sub-subnya gitu ya. Artinya tidak perlu ada satu yang paling dominan, tapi mereka masing-masing ya tinggal bersepakat saja gitu. Namanya kartel berbagi pasar ya. Itu ya, itu saja dari saya.